Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafsir Jalalain, bahasan kita kali ini yaitu surat An-Nisa ayat 12 sampai ayat 14. Ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokan mimma tarokna mimba di wasiyati yusina biha audain walahunnar rubu'u mimma taroktum illam yakullakum walad kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taroktum mimba di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ra'atun walahu ahun au ukhtun falikulli wahidin minnu humas sudus fa in kanu aksara min dalika fahum syuraka'u fis sulus mim ba'di wasiyatin yusa biha audainin ghaira mudhar wasiyatam minallah wallahu alimun halim. Ayat 12, walakum nisfu mataroka azwajukum. Walakum itu bagimu, nisfun mataroka azwajukum, ada setengah dari apa yang istrimu tinggalkan, apa yang meninggalkan istrimu, apa yang ditinggalkan istrimu. Illam yakullahunna walad, jika ya mereka jika tidak ada bagi mereka, bagi istri-istrimu, waladun anak, minkum anak dari kamu, au min ghairikum atau anak dari yang lain selain kamu. Fa in kana lahunna waladun, maka jika ada itu istri-istri anak laki-laki, falakumur rubu'u mimma tarokna, maka bagi kamu ada 1/8 dari apa yang dia tinggalkan. Mimba di wasiatin yusina biha, ya, setelah wasiat ditunaikan, audainin atau utangnya dibayar, wa ulhaiku bil waladi fidzalika, dan disamakan dengan anak dalam hal ini, waladul ibni, yaitu cucu, waladul ibni disamakan dengan anak yaitu cucu, bil ijma, menurut kesepakatan ijma, walahunna, dan itu bagi mereka istri-istri kamu, ayyaujaiti, istri-istri, taat taat datna, ya, berbilang aula atau tidak. Nah,
walahunna dan itu bagi mereka istri-istri arubu'u ada seperempat mimma taroktum dari apa atau dari harta yang kamu tinggalkan ilam yakulakum walad jika kamu tidak punya anak fa ingkana lakum walad maka jika ada bagi kamu anak minhuna dari mereka dari istri-istrimu au min ghairihinna atau dari yang lain selain istrimu falahunna sumunu mimma taroktum maka bagi mereka istri-istri ada seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan mimba diwasiatin setusunabiha setelah wasiat ditunaikan audainin atau utangnya sudah dibayar. Wawaladul ibni fidzalika kalwaladi itsma'an. Ya. Dalam hal ini cucu dalam hal ini sama dengan anak menurut Isma. Wa ingkana rojulun yurosu dan jika ada seorang laki-laki yang diwaris, ini sifatun wal khobar, ini sifat dan khobarnya, kalalatan itu kalalatan, adapun seorang warisnya itu kalalah, ya. Artinya kalalah itu la waladilahu wala walad, artinya yang tidak punya bapak dan tidak punya anak, yang diwarisi tidak punya bapak dan tidak punya anak, am amwimro'atun atau perempuan turasu kalalah yang yang mewaris secara kalalah walahu maka bagi ahli waris artinya lil maurisu bagi ahli waris kalalah akun au utun ada saudara laki-laki atau saudara perempuan artinya min ummin dari ibu wa abi dan membaca dengan ummin Ibnu Mas'ud wa wirihi dan yang lain falikuli wahidin minhuma maka masing-masing seorang dari keduanya saudara laki-laki dan perempuan asudus seperenam mimma tarok dari harta peninggalan fa'ingkanu maka jika ada artinya ahwatun wa ahwatun minal ummi jika ada saudara laki-laki dan perempuan dari ibu aksaro mindalika lebih banyak dari itu yang disebutkan tadi min wahidin nah lebih dari satu fahum maka mereka suroka ufisulus mereka berserikat dalam sepertiga yastawi fihi yang sama dalam sepertiga itu. Dzakarohum wa unsahum ya. Dianggap sama dalam hal ini itu laki-laki mereka atau perempuan mereka. Jadi laki-laki dan perempuan nah, itu yang diwaris dari kalalah itu sama, tidak ada pembedaan warisnya. Mimba diwasiatin yusobiha setelah ditunaikan wasiatnya audainin atau dibayar utangnya wairo mudor ya, yang tidak memberikan mudorot. Mudor ini merupakan halun keterangan min domir yuso dari domir yuso.
tidak memberikan tidak memberikan kesusahan bagi yang diwasiati. Artinya ghaira mudkhilidz-dhamiri ala warosati. Nah, artinya tidak menyebabkan kesusahan min ghairi mudkhilidz-dharari, ya. Jadi tidak menyebabkan kesusahan alal warosati atas ahli waris bian yuso, yaitu dengan menyusahkan itu yaitu dengan mewasiatkan bi aksari min sulus, yaitu tidak mensusahkan itu salah diantaranya yaitu mewasiatkan lebih banyak dari sepertiga harta. Wasiatan itu sebagai wasiat, ayat ini sebagai wasiat. Wasiatan itu bentuk masdar mu'akadun yang menguatkan liyusikum pada lafadz liyusikum. Ayat ini merupakan wasiatan, wasiat minallah dari Allah atau perintah dari Allah. Wallahu alimun, dan adapun Allah itu maha mengetahui bimadabarohu, dengan apa yang dengan dengan tata cara Allah, li khalqihi, dengan tata cara Allah terhadap makhluknya. Ini minal faroidi yang berupa faroid. Faroid itu tata cara pembagian warisan, ini namanya faroid. Itulah wasiat atau perintah dari Allah. Wallahu alimun, dan adapun Allah itu maha mengetahui terhadap ketetapannya terhadap makhluknya yang berupa faroid, yaitu tata cara pembagian warisan. Halimun, lagi maha penyantun, bitakhiril ukubati, dengan mengakhirkan siksa, aman kholafahu, terhadap orang yang menyelisih ketetapan Allah, perintah Allah. Wa khusotis sunati taurisu min dzukira biman laisa fihi mani'un min qatli au ikhtilafidaini au rigen. Ya, jadi mengkhususkan sunah atau hadis, warisan orang yang disebutkan tadi, ya, yang disebutkan tadi, biman laisa fihi maniun, yang tidak ada keraguan, seperti ya, qatli, pembunuhan, au ikhtilafidain, atau perbedaan agama, aurikin, atau perbudakan. Jadi untuk hadis, dalam hadis itu pembagian yang berkaitan dengan pembunuhan, kemudian perbedaan agama atau perbudakan, ini dibahas di hadis. Selanjutnya ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ayat 13. Tilka, adapun itu, al-ahkamul madkurah, ya, hukum-hukum yang telah disebutkan, min amril yatama, dari urusan anak yatim, wa ma ba'dahu, dan setelah urusan anak yatim. Jadi itulah hukum yang telah disebutkan dari urusan anak yatim sampai pembagian warisan kalalah, kudu dungloh,
itu ketentuan Allah. Artinya saro'ihi, artinya syariat-syariat Allah alati khaddaha li'ibadihi, yang Allah tetapkan terhadap hamba-hambanya, liyak malu biha, supaya hamba-hambanya beramal biha, ya, dengan ketentuan-ketentuan Allah, wala ya tak duha, ya, dan janganlah melewati ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan adapun barang siapa itu taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, fima hakama bihi, taat kepada Allah dan Rasulnya tentang hukum yang ditetapkannya, yudkhilhu, Allah akan memasukkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini bilya wa nun, bilya ini yudkhilhu, wa nun itu nudkhilhu, iltifatan itu sebagai pengalian pembicaraan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan orang yang taat ke surga, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina, dalam keadaan kekal, fiha, di dalam surga. Wadzalikal fauzul azim. Dan adapun yang demikian, itu kemenangan yang besar. Selanjutnya ayat yang ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabum muhin. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa ya silaha itu durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan durhaka kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yudkhilhu naron, Allah akan memasukkan orang yang durhaka ke dalam neraka, khalidan fiha, dalam keadaan kekal, fiha, di neraka, walahu, dan bagi orang yang durhaka, walau, badan baginya dari orang yang durhaka, fiha, di dalam neraka, azabun muhin, ada azab yang menghinakan, dzu ihanatin, yang mempunyai kehinaan, ru'ya fil dhamiri fil ayataini lafzu man. Dan di sini dijaga di dalam dhamir, dalam dua ayat ada lafaz man. Wa fi kholidina maknaha, dan dalam lafaz kholidina merupakan artinya. Demikian surat An-Nisa dari ayat 12 sampai ayat 14. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.